Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Implementasi Persiapan Data Lanjutan pada Dataset Shopping Trends dan Customer Shopping. Yang di sini kami terdiri dari lima orang kelompok. Dalam kelompok yang pertama saya, Berliana Sumati dengan NIM 12 14 586 sebagai moderator. Next. Di sini pada bagian abstrak, pada tahap persiapan data, informasi dalam dataset dibersihkan dan disusun untuk analisis. Ini termasuk penghapusan data tidak valid, normalisasi variabel, dan transformasi format. Dua dataset tentang preferensi berbelanja pelanggan dianalisis dengan detail. Tahapan ini melibatkan pembersihan, integrasi, reduksi, dan diskretisasi data. Keseluruhan dalam proses ini mendukung pemahaman yang lebih baik dan pemodelan data yang akurat. Sangat penting dalam penambangan data. Next. Kemudian pada latar belakang, yaitu data preparation, adalah mengubah data mentah yang masih memiliki nilai yang hilang, data pencilan, dan ketidakseimbangan data menjadi data yang bersih dan siap untuk digunakan dalam pemodelan. Tahapan dari data preparation merupakan tahapan pre-processing yang mencakup beberapa proses, yaitu data integration, data reduction, data transformation, dan data discretization. Pada kasus kali ini, kami memakai dua dataset mengenai customer shopping yang kami ambil dari Kaggle. Pada dataset pertama, yaitu Customer Shopping Trends, mencakup berbagai fitur yang terkait dengan preferensi belanja pelanggan, seperti perilaku konsumen dan pola pembelian. Kemudian, pada dataset kedua yaitu Customer Shopping Retail Sales Data, yaitu mencakup tentang informasi belanja dari 10 pusat perbelanjaan berbeda antara rentang tahun 2021 sampai 2023. Kemudian di sini pada rumusan masalah, yang pertama, bagaimana pola belanja di 10 pusat perbelanjaan berbeda di Istanbul antara tahun 2021 sampai 2023. Kedua, bagaimana kebiasaan berbelanja berbeda di kalangan kelompok usia dan jenis kelamin yang berbeda. Tiga, bagaimana profil pembeli berdasarkan usia, jenis kelamin, dan metode pembayaran pilihan. Keempat, apa saja produk yang paling diminati oleh pelanggan dan apa karakteristik pembeli yang memilih produk-produk tersebut? Perkenalkan, nama saya Lulu Christine Shombin dengan NIM 121450152. Tujuan dari tugas praktikum ini ada 4, yaitu 1. Dapat menerapkan konsep pemahaman dan persiapan data preparation. Yang kedua, memahami langkah-langkah pada proses data preparation. Yang ketiga, menerapkan konsep data preparation dengan dataset yang sudah dipilih. Dan yang terakhir, dapat menganalisis dan mengembangkan kemampuan preprocessing data pada tahap data preparation. Next. Nah, metode yang kita gunakan pada tugas ini ada 5, yaitu yang pertama preprocessing data, di mana data ini merupakan satu proses mengubah data mentah data menjadi data yang siap untuk bahan training model machine learning. Yang kedua ada data cleaning. Data cleaning ini salah satu tahap utama dalam preprocessing data yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah atau kesalahan dalam dataset agar data menjadi lebih akurat, reliable, dan sesuai dengan tujuan analisis atau pengembangan model. Yang ketiga itu ada data integration. Data ini merupakan proses menggabungkan atau menyatukan dua atau lebih sebuah data dari berbagai sumber database yang berbeda ke dalam sebuah penyimpanan seperti gudang data. Yang keempat ada data reduction. Data ini merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Yang terakhir ada data transformasi dan data discretization yang merupakan uh, upaya yang dilakukan dengan tujuan utama untuk mengubah skala pengukuran data asli menjadi bentuk lain sehingga data dapat memenuhi asumsi yang mendasari analisis ragam. Next. Untuk hasil dan pembahasan akan dibagikan secara IPYNB. Nah, yang pertama itu ada data integration. Di sini kita mengimport data dari luar. Kita menggunakan dua dataset. Yang pertama ada dataset shopping trends, dan yang kedua ada customer shopping data. Nah, kita mengganti nama dataset 2 menjadi DF1 dan dataset 2 menjadi DF2 agar lebih
gampang. Ya, di sini kita menampilkan informasi dataset 1 dengan df1.info. Di sini telah outputnya ada. Yang kedua itu kita menampilkan informasi pada dataset 2 dengan df2.info. Dan di sini kita menampilkan 5 baris teratas dengan df1.head dan juga dengan dataset kedua menampilkan 5 baris teratasnya. Dan telah terlihat ada data 5 teratas pada dataset. Terus kita merename kolom edge pada dataset menjadi edge. Terus kita menampilkan atribut yang sudah di-rename di dataset kedua. Terus kita menggabungkan df1 dan df2 ini berdasarkan kolom edge, di mana kita akan menampilkan 10 baris pertama dari data frame yang telah digabungkan. Nah, setelah data frame dari dataset pertama dan dataset kedua kita gabungkan. Nah, kita menampilkan 10 baris pertama yang kita gabungkan. Terus kita dapat menyimpan data frame-nya ke dalam CSV dengan nama data integration shopping.csv. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Priska Ciotang dengan NIM 121450092. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data redaction. Yang pertama itu kita melakukan import library-nya dulu yang akan digunakan untuk melakukan analisis data termasuk reduksi dimensi menggunakan VCA dan TSE serta visualisasi data dengan Server dan Matplotlib-nya. Selanjutnya kita membaca datasetnya. Lalu kita menampilkan info mengenai data frame-nya pada dataset 1, yaitu shopping trends. Nah, pada dataset shopping trends ini terdapat 3.900 baris dan 19 kolom. Selanjutnya kita akan menampilkan mengenai data frame dataset 2, yaitu customer shopping, yang terdapat 10 kolom dan 69.126 baris. Selanjutnya kita menghitung frekuensi masing-masing X pada dataset shopping trends-nya. Lalu kita juga menghitung frekuensi masing-masing X pada dataset customer shopping. Selanjutnya kita mencari skala data numerik pada dataset 1 shopping trends. Ini tuh digunakan untuk mengubah skala standar dan min 0 dan standar deviasinya 1. Selanjutnya kita membuat objek PCA-nya. Nah, selanjutnya kita melakukan imputasi data yang hilang pada scale data. Dengan mengimputasi data yang hilang, kita dapat mempertahankan sebagian besar informasi yang ada dalam datasetnya. Setelah itu kita menerapkan PCA pada data. Selanjutnya, kita membuat data frame untuk hasil VCA-nya. Nah, data frame ini digunakan untuk visualisasi data dalam ruang 2 dimensi atau analisis lebih lanjut yang melibatkan hasil dari VCA-nya. Selanjutnya kita tambahkan kolom X ke data frame hasil VCA-nya. Nah, selanjutnya kita memanggil data frame dari hasil VCA-nya dengan VCA_df. Lalu kita memplotkan hasil VCA-nya. Nah, ini adalah tampilan dari plot VCA-nya. Selanjutnya, kita menghitung SPD dari dataset 1 shopping trends. Lalu kita mengambil 2 kolom pertama dari U yang berguna untuk analisis atau visualisasi data dalam dimensi yang lebih rendah setelah direduksi dimensi menggunakan SPD. Setelah itu kita menambahkan kolom X ke data frame hasil SPD-nya. Lalu kita memplotkan hasil dari SPD. Nah, ini adalah tampilan plot dari hasil SPD-nya. Selanjutnya kita menerapkan TSNE pada dataset 1 shopping trends yang berguna untuk memahami dan menganalisis pola-pola dalam data yang tidak terlihat dalam dimensi yang lebih tinggi. Selanjutnya kita membuat data frame untuk hasil TSN-nya. Lalu kita menambahkan kolom X ke data frame hasil TSNE-nya. Lalu kita menampilkan hasil plot dari TSNE-nya. Nah, ini adalah tampilan dari plot TSE-nya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, perkenalkan nama saya Divani Ramadhani dengan NIM 121450104. Selanjutnya di sini untuk me- untuk membuat untuk membuat tiga plot dengan 3D, kami mengimport Plotly Express SPX. Lanjut. Di sini kami juga menginisialisasi scale data one dengan skala data numerik pada dataset satu shopping trends. Lalu kami membuat objek PCA-nya dengan komponennya tiga utama. Lalu di sini kami from scalar impute dengan import simple imputer untuk membuat objek imputernya dengan strateginya kami menggunakan min. Lalu imputasi data yang hilang pada scaled data, di sini scaled data input one dengan fit transformnya dari scaled data one tadi yang sudah diinisialisasi. Lalu kami menerapkan PCA pada data dengan PCA result menggunakan PCA fit transform dari scaled data input tadi. Lalu membuat data frame untuk hasil PCA dengan kolomnya ada PC1, PC2, dan PC3. Selanjutnya kami menambahkan kolom H dengan ke data frame untuk hasil PCA-nya dari dataset 1H. Lalu kami memvisualisasinya menggunakan PX Scatter 3D dengan size max-nya 2. Lalu kami tampilkan menggunakan Pixshow. C3D-nya bisa dilihat. Selanjutnya kami menghitung SVD dari data set pertama shopping trends menggunakan view SVT lalu di scale data input one-nya. Di sini kami mengambil tiga kolom pertama dari Q, yaitu ada V1, V2, dan V3. Di sini kami menambahkan kolom H ke data frame hasil SVD-nya dari dataset 1 shopping trends. Lalu di sini kami visualisasinya dengan PX scatter 3D dan kami tampilkan menggunakan Show. Bisa dilihat untuk gambar SVD 3D-nya. Lalu di sini kami menerapkan TCNI pada data shopping trends dengan tiga dimensi, dengan komponennya ada tiga, dari scale data input one. Lalu kami membuat data frame untuk hasil TCNI-nya menggunakan TCNI-DF dari data frame menggunakan kolom V1, V2, dan V3. Di sini kami menambahkan kolom H lagi pada data frame untuk hasil TCNI 3D-nya dari dataset shopping trend. Lalu di sini kamu visualisasinya menggunakan PI Scatter 3D dan kami tampilkan menggunakan Show. Untuk gambar desain 3D-nya bisa dilihat. Untuk data transformation akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Panrain Sanip Trazuar dengan NIM 121450137. Di sini saya akan menjelaskan tentang data transformation encoding-nya. Yang pertama kita import datasetnya. Jadi di sini kita menggunakan Pustaka Library, Panda sama Nampi. Kita menggunakan dataset satu yaitu shopping trends dengan header-nya sama dengan 0. Selanjutnya kita menemukan kolom kategoriknya, terus kita pisahkan dengan data frame yang berbeda. Ini kita menggunakan dataset yang pertama itu tadi shopping trends. Bisa kita lihat, kita di sini menggunakan fungsi select underscore d types dengan exclude-nya sama dengan np number. Bisa dilihat kita tampilkan df kategorikalnya. Bisa dilihat dari outputnya bahwa terdapat lumayan banyak pada dataset satu ini itu kolom kategorikalnya.
Terus di sini kita menemukan unique value-nya dengan berbagai atribut kolom kategorikalnya. Bisa kita lihat di sini. Selanjutnya kita merubah data kategorik ini menjadi numerik dengan menggunakan fungsi pd.get_dummies. Di sini kita menggunakan teknik metode one hot encoding karena menurut kami itu lebih efisien pada dataset satu karena terdapat banyak kolom kategorik. Jadi kita menggunakan metode one hot encoding yang lebih bagus dan lebih cepat. Dengan menggunakan pd.getDummies, kita menggunakan kolom gender, item purchase, kategori, location, size, color, season, subscription status, payment method, shipping type, discount applied, promo code use, preferred payment method, frekuensi of purchase. Terus kita tampilkan data yang telah kita rubah menjadi data numerik. Bisa dilihat pada output di sini. Terus kita simpan datanya dengan data transformation encoding. Soalnya di sini kita data transformation itu label encoding. Kita import datasetnya. Kita di sini menggunakan pustaka library Pandas dan Nampi juga. Menggunakan dataset satu yaitu shopping trends dengan headernya sama dengan 0. Selanjutnya sebelum kita melakukan encodingnya, kita hapus dulu semua data yang hilang menggunakan fungsi drop. Nah, setelah kita hapus, kita pilih semua kolom yang bukan numerik. Itu kita menggunakan kolom kategori dengan membuat data frame yang terbaru yaitu data kolom kategori dengan menggunakan fungsi select underscore di types dengan exclude sama dengan np number dot column. Terus kita cetak data kolom kategorinya. Bisa kita lihat indeksnya terdapat kolom kategorinya sesuai dengan output di sini. Terus kita cetak 5 baris pertama pada data frame baru di atas ini, yaitu menggunakan fungsi head. Terus kita ulangi kolom kategori ini, terus kita ubah menjadi data numerik menggunakan label encoder dengan import paket sklearn preprocessing dan menggunakan kelas label encoder untuk mengubah datanya. Di sini kita import label encoder kelasnya dari from sklearn preprocessing processing import label encoder. Terus kita membuat objek instannya yaitu label underscore encoder sama dengan label encoder. Terus di sini kita lakukan label encoding ini untuk kolom-kolom kategori dalam DF itu menggunakan looping. Yaitu for i in data underscore kolom underscore kategori. Terus di sini kita menggunakan label encodernya untuk mengkonversi nilai kategorikalnya menjadi numerik, yaitu DFI sama dengan label encoder fit the transform. Terus kita tampilkan pesan pada data frame-nya, yaitu label encoded data. Terus kita tampilkan 5 baris teratasnya. Bisa kita lihat pada output di sini bahwa telah dirubah dari nilai kategorikal ini menjadi numerik. Terus kita simpan data CSV-nya dengan data transformation labeling encoding.csv. Lanjut kita ke data discretization. Di sini kita import datasetnya. Kita di sini menggunakan dataset customer shopping data, menggunakan dataset yang kedua. Di sini kita menggunakan library Pandas dengan dataset 2 dengan headernya sama dengan 0. Terus kita tampilkan 5 baris teratasnya dengan fungsi head. Bisa kita lihat 5 tampilan baris teratasnya pada output. Terus kita lakukan discretization dengan menggunakan fungsi cut. Di sini kita menggunakan teknik bucketing dengan bitsnya sama dengan 5 dan labelsnya ini kita tetapkan yaitu for, below average, average, above average, sama excellent. Terus kita tampilkan 10 baris teratasnya. Bisa kita lihat bahwa kita di sini telah berhasil melakukan teknik bucketing. Selanjutnya kita simpan datanya menggunakan dengan data discretization.csv. Kemudian yang terakhir yaitu bagian kesimpulan. Dalam kesimpulan ini, pengolahan data penting dalam penambangan data sebelum melakukan analisis lebih lanjut. Ini membantu untuk memahami data, membersihkan data, dan mempersiapkan untuk pemodelan. Tanpa pengolahan data, interpretasi dan penggunaan data akan sulit. Proses ini memungkinkan identifikasi kesalahan dan data yang berbeda. Data yang bersih mendukung analisis lebih percaya diri dan berbagai jenis analisis. Pengolahan data adalah langkah awal untuk memaksimalkan potensi data dan hasil analisis yang akurat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang, kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.